Uji coba pembelian LPG subsidi 3 kg menggunakan kartu tanda penduduk atau aplikasi My Pertamina di 5 kecamatan menimbulkan keresahan di kalangan pengecer dan konsumen, terutama pelaku UMKM dan pedagang kaki lima. Sejumlah warga menilai membeli LPG dengan KTP menambah susah masyarakat. Dibikin susah kitanya gitu kan, kita ini sudah susah mendapatkan gas yang 3 kilo aja kadang-kadang masih susah, kenapa masih harus dibikin suruh bawa KTP. Kalau di agen itu kita kan repot, antri, ya kan, apalagi namanya KTP. Kalau kita dapat, kalau kagak kan kasihan dong, orang mau masak udah antri nggak dapat. Kalau di warung itu kan kita kan tukar, beli balik lagi, nggak ongkos-ongkosan. Kalau di agen kita ongkos-ongkosan. Di Mataram, Nusa Tenggara Barat, para pembeli LPG bersubsidi harus menggunakan aplikasi My Pertamina. Persyaratan ini menyulitkan warga dan pengecer LPG. Apalagi tidak semua pembeli memiliki telepon pintar. Kemarin itu saya buka dari jam 8 pagi sampai setengah 2 itu tidak ada yang beli gas satu pun, sampai kurang lebih 5 jam itu tidak ada yang beli nyari gas satu tabung pun. Sangat menurun sekali. Turunnya hampir 50% lah. Jadi agak tersendat lah penjualan. Ya. PT Pertamina melakukan uji coba pembelian LPG menggunakan KTP di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Cipondoh dan Ciputat, Banten, Kecamatan Ngalian, Semarang, Jawa Tengah, Kecamatan Batu Ampar, Batam, serta Kecamatan Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tingginya subsidi memang membuat pemerintah ini terus berupaya untuk memikirkan bagaimana kemudian strategi agar upaya untuk menyalurkan subsidi khususnya dalam LPG 3 kg ini bisa tepat sasaran. Mengingat mereka yang menerima ini tentu jumlahnya tidak sedikit. Oleh karenanya apakah memang benar upaya untuk menyalurkan subsidi LPG 3 kg dengan menggunakan KTP ini sudah tepat? Malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai LPG 3 kg mengapa harus pakai KTP. Saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber yang bersama saya di studio saya. Perkenalkan satu persatu. Di sebelah kanan saya ada Sekjen Dewan Energi Nasional yang pernah menjabat sebagai Dirjen Migas ESDM. Ada Pak Joksis Suwanto. Pak Joksis, apa kabar? Selamat malam. Boleh pakai mic-nya untuk bisa menyapa pemirsa di rumah. Pak Joksis. Kabar baik, selamat malam semua. Terima kasih. Ini mudah-mudahan Pak Joksis selalu sehat karena beliau memang punya peran untuk bisa memberikan masukan dalam proses penataan energi di Indonesia. Berikutnya ada anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PKB, Mas Abdul Karding. Apa kabar, Mas Karding? Baik. Sehat? Ini Pak Ketua Sehat. Undip. Makin sumringah sepertinya. Berikutnya ada Ketua Pengurus Harian YLKI, Mas Tulus Abadi. Apa kabar, Mas Tulus? Ya, selamat malam Mbak Manu. Sehat, Mas Alhamdulillah Tulus? sehat. Dan kita masih menantikan pengamat energi Pak Kurtubi yang juga pernah sebagai anggota DPR RI Komisi 7. Tapi saya ke Mas Tulus dulu. Mas Tulus, ini tentu ya ada pro dan kontra lah ya. Tujuannya memang baik supaya tepat sasaran. Tetapi tidak mudah juga untuk mengajak satu persatu. Karena tidak semua distributor juga punya data yang pas dan valid. Kalau dari YLKI catatannya seperti apa? Ya memang dengan adanya wacana atau sekarang sudah diuji coba di Tangerang terkait dengan pembelian gas LPG 3 kg dengan KTP ataupun My Pertamina ataupun akan hanya boleh membeli di agen gitu ya. Itu memang sejauh mata saya melihat memang kok pertanyaan masyarakat kemudian kok ribet gitu. Kok jadi ribet hanya beli gas LPG 3 kg. Nah ini pertanyaan yang memang secara common sense bisa dipahami karena kemudian yang biasa membeli secara bebas kemudian harus ada prosedur dan birokrasi khusus untuk membeli gas LPG 3 kg. Nah ini memang bisa dipahami dalam konteks ekonomi, psikologis maupun juga hak konsumen tadi. Karena kemudian kan ada kesan dipersulit, ada kesan nanti apakah harganya akan naik atau kemudian kok semacam ada pembatasan. Nah ini memang karena literasi masyarakat terhadap barang subsidi itu masih minim ya. Karena ini kan sebenarnya barang subsidi yang bagaimanapun yang namanya barang subsidi adalah yang dikendalikan ya. Dikendalikan dalam arti distribusinya ataupun peruntukannya.
Karena kalau merujuk kepada undang-undang tentang energi, yang berhak atas subsidi energi adalah masyarakat, ya betul masyarakat itu berhak, tapi adalah masyarakat tidak mampu. Nah sebenarnya kalau kita mereview ke belakang sejak digulirkannya kebijakan migrasi gas LPG 3 kg waktu itu, tahun 2007 kalau tidak salah ya, sebenarnya kan memang peruntukannya pada kelompok masyarakat tertentu, yaitu kelompok masyarakat miskin. Nah tetapi karena kemudian pemerintah tidak konsisten dan masyarakat juga akhirnya tidak konsisten juga dalam membeli, akhirnya yang tadinya penjualan dan distribusi gas LPG 3 kg itu bersifat tertutup, dalam arti hanya orang tertentu yang dikategorikan miskin atau punya kartu tertentu, tapi kemudian menjadi barang bebas, artinya boleh dibeli oleh siapapun, ya sehingga akhirnya siapapun boleh dan bisa membeli gas LPG 3 kg sampai sekarang tanpa batasan sosial ekonomi tertentu, sehingga wajar kalau kemudian Menteri Keuangan mengatakan 62% kalau tidak salah ya, gas LPG 3 kg mengalami penyimpangan. Nah ini yang saya kira akhirnya menjadi salah kaprah, ya, yang tadinya barang ini barang yang limited, ya, limited edition, tapi kemudian menjadi barang bebas. Nah kalau ingin dikembalikan menjadi barang yang bebas terbatas seperti dulu, memang harus ada effort yang sangat keras, transparan, agar betul-betul memang tidak menyulitkan masyarakat, tapi juga tepat sasaran. Ya dalam arti kita tentu tidak ingin bahwa subsidi akhirnya banyak yang tidak tepat sasaran, apakah itu BBM, gas LPG 3 kg ataupun subsidi-subsidi lainnya. Tapi yang saya pahami sepanjang subsidinya itu masih melekat kepada barang, ya seperti gas LPG ini, itu menjadi potensi salah sasarannya sangat besar. Sehingga pada akhirnya kalau kita ingin berreformasi dan bertransformasi secara sungguh-sungguh, nanti DPR Bang Karding ini bisa memperjuangkan bagaimana subsidi itu tidak diberikan kepada barang, tapi kepada orangnya, sehingga potensi lebih tepat sasaran akan lebih besar dibanding subsidi kepada barang. Dan apalagi kita tahu sebenarnya subsidi gas LPG ini kan masih sangat tinggi ya. Benar. Kalau kita membeli gas LPG 3 kg yang harganya kisaran 20.000 atau bahkan di bawah, itu kan sebenarnya subsidi negara jauh lebih dari itu. Jadi kalau kita beli harga pasaran sekitar 3 kg itu mungkin harganya sekitar Rp45.000 mestinya. Tapi negara begitu royal, begitu baik dengan hanya 20.000. Nah ini siapa penikmatnya? Nah ini harus diluruskan, jangan sampai ada penyimpangan atau penyalahgunaan terhadap peruntukan subsidi itu. Kira-kira gambarannya itu Mbak Mano. Mas Karding, ini penyalahgunaannya kan kebocorannya besar. Lebih 50%, tadi disampaikan 62%, catatan kami 68% karena 91,7 triliun lebih. Nah ini kalau DPR memberikan catatan dan rekomendasi bagaimana? Ya, sebenarnya? jadi saya izin ke depan dulu sedikit ya. Pertama, subsidi itu dilakukan untuk memproteksi orang-orang tidak mampu atau orang miskin. Menjaga daya beli, itu harus kita pahami secara filosofi di situ. Terus yang kedua, ya, subsidi khususnya energi saja untuk tahun kemarin itu totalnya 502 triliun. Dari APBN kita sekitar 3.000-an sekian. Itu bayangkan betapa besar subsidi kita terhadap masyarakat. Baru di bidang energi, belum di bantuan sosial, BLT dan sebagainya. Nah, kenapa bisa tinggi begitu? Ya kan? Karena berapapun yang digelontorkan subsidi itu pasti habis. Pasti habis. Jadi kenapa bisa begitu? Karena yang pertama, harga eceran yang non subsidi dengan harga subsidi, taruhlah contoh di gas, itu jaraknya luar biasa deviasinya. Misalnya kalau dari tahun 2007 itu kan harga dasar subsidi itu masih 4.000 sekian, ya toh. Sementara harga non subsidi sudah di angka 15.000. Bayangkan berapa bedanya. Nah orang pasti nyari yang subsidi. Karena Nah, gapnya lebih karena 11.000. sistem kita sistem terbuka, artinya
dan data kita data yang belum belum baik. Oleh karena itu masalah subsidi itu sebenarnya kalau saya ya itu masalah di data sebenarnya. Nah, masalah di data. Nah, pemerintah dalam hal ini SDM khusus LPG 3 kg itu mencoba cari jalan keluar. Ya, kalau Pertamina ini kan namanya Pertamina operator ya. Jadi lewat peraturan Menteri SDM kalau tidak salah nomor 70 itu Juni 2002 maka meminta kepada Pertamina untuk melakukan registrasi terhadap subsidi LPG. Nah, ini yang harus dipahami bahwa dari situlah muncul ide namanya penggunaan KTP. Sebenarnya penggunaan KTP ini tujuannya sebenarnya sangat ideal. Tujuannya ya, soal pelaksananya soal lain. Tujuan yang pertama ini semua subsidi itu rata-rata hampir semua sasarannya tidak tepat. Artinya apa? Subsidi didapatkan oleh orang yang tidak berhak. Itu baik disengaja maupun tidak disengaja. Jadi kalau misalnya kalau di BBM itu, misalnya solar itu ya, solar industri solar itu, banyak itu pelaku-pelaku usaha justru main sedemikian rupa sehingga dia bisa menimbun solar. Sama dengan kasus ini. Jadi kalau dalam undang-undang, ya Undang-Undang 30 2007 dan Perpres 38, ya itu disebutkan bahwa yang berhak mendapatkan subsidi adalah orang-orang miskin. Itu di situ kan? Itu di undang-undang. Di Perpres itu ditambah lagi tambah nelayan dan petani. Itu jadi ini jadi jelas sebenarnya fokusnya sudah jelas. Ya sudah, yang namanya orang miskin atau tidak mampu itu ada 10 kategori, desi sampai 1 sampai 10 ya. Dan juga petani dan nelayan. Nah, masalah di Indonesia ini sebenarnya masalah di data. Nah, kebijakan per KTP-an ini berangkat dari ide supaya datanya lebih profiling sebenarnya ini. Ini uji coba untuk mencocokkan dengan namanya P3KE. P3KE ini data dari Kementerian PMK waktu itu, perintah dari Kementerian PMK. Nanti dimasukkan, jadi teknisnya gini Mano, dimasukkan di aplikasi. Sekarang ini gini, sekarang ini orang mau beli gas itu oleh pangkalan, namanya pangkalan. Jadi ada agen, ada pangkalan, ada sub ya. Nah, oleh pangkalan dicatat secara manual, namanya logbook. Ya. Nah, sekarang ini oleh kebijakan Kementerian SDM ini itu mau didigitalisasi, dicatat NIK-nya, alamatnya, itu nanti dimasukkan dalam aplikasi namanya merchant. Nah, merchant ini nanti disinkronisasi dengan atau divalidasi dengan P3KE yang sudah ada di merchant ini. Nah, di situ nanti dilihat pada saatnya nanti setelah ini rampung betul, tidak terus menggunakan KTP ini, kita sudah langsung pakai lagi aplikasi baru yang sudah jelas datanya. Jadi pemerintah akan mengeluarkan atau Kementerian Keuangan atau Banggar itu melakukan asumsi nanti itu bisa lebih tepat. Kalau sekarang ini coba bayangkan ya. Tahun 2023 itu 138,4. Kalau sekarang 117,11 triliun kalau nggak salah itu subsidi khusus LPG 3 kg. Itu gede sekali. Baik. Jadi sebenarnya niatnya itu untuk memvalidasi penerima subsidi supaya tepat sasaran. Tapi memang banyak celahnya dan ribet kalau kata orang. Nah, kalau catatannya dan seperti apa sesaat lagi tetap bersama kami.